Good morning students, how are you today? Saya harap semuanya sehat ya. Apabila ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan apabila ada di antara kalian yang sudah pernah mengalami ataupun sedang menderita COVID ya. Kita nggak tahu sekarang COVID-nya sudah COVID yang keberapa, ada COVID-19, ada varian baru B117. Intinya bagi yang sudah pernah mengalami, saya turut prihatin. Yang belum sembuh semoga lekas sembuh, terus semangat, insya Allah itu bisa disembuhkan dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh pihak-pihak kesehatan. Dan bagi yang sudah sembuh, semoga pastikan tetap lebih menjaga diri dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa waspada. Karena virus ini cukup berbahaya dan sangat berbahaya bagi orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Ya, kita sudah sampai di materi terakhir ya untuk kalian di kelas 9 SMP, yaitu tentang report text. Ini adalah materi tentang teks yang final selama kalian belajar sampai 3 tahun. Ada berbagai jenis teks dan report text ini adalah sebagai pembahasan teks terakhir. Nanti kalau kalian melanjutkan ke SMA, SMK atau aliyah, kalian akan ketemu berbagai jenis teks lagi. Ya, yang baru ada, yang pendalaman juga ada, tapi report text ini masih pada level dasar. Oke. Kita lanjutkan ke materi. Ya, ini adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Jadi ada sedikit persamaan dengan descriptive text. Kalau kalian masih ingat, sebelumnya kalian belajar tentang descriptive text. Kalau di bahasa Inggris kalian ketemu di kelas 7. Di bahasa Indonesia juga ada. Nah, kalau deskriptif itu juga deskriptif artinya penjelasan ya, artinya suatu teks yang berisi tentang penjelasan suatu hal. Nah, report text juga menjelaskan, tapi tidak sekedar menjelaskan, tapi lebih memberikan informasi secara apa adanya dan lebih rinci. Nah, kemudian kalau deskriptif itu opini penulisnya akan masuk di situ. Tetapi kalau report text itu murni berdasarkan fakta, baik itu faktanya berdasarkan penelitian maupun fakta faktual ya, langsung misalnya membahas suatu hewan, misalnya hewan gajah beratnya secara garis besar gitu ya. Kalau dewasa tuh sekian ton sampai sekian ton. Nah, angka yang muncul di situ itu berdasarkan penelitian, bukan sekedar kira-kira. Jadi kalau deskriptif itu tidak mengarah ke sana. Deskriptif lebih ke, gajah itu warnanya ini, kemudian dia punya belalai, dia punya gadingnya ya. Terus hewan ini sangat besar sekali gitu kan, tidak. Nah, kalau di report itu harus jelas datanya. Misalkan gajah tadi umurnya rentangnya sekian sampai sekian, kemudian makanannya adalah apa saja. Saya tidak bisa jelaskan secara itu, saya harus kalau ngomong data kan saya harus punya datanya, saya punya sumbernya ya. Nah, itulah yang dipaparkan oleh report text. Oke, ada beberapa persamaan tapi keduanya sangat berbeda, yaitu antara descriptive text dan report text. Ciri-cirinya, nah ini yang tadi ya membedakan itu dengan deskriptif, report text dengan deskriptif. Berisi fakta-fakta ilmiah. Jadi kalau bicara ilmiah artinya berdasarkan penelitian ya, berdasarkan data yang otentik.
ya. Kemudian judul teks juga lebih umum, menggunakan simple present tense. Nah, di kedua hal ini, judul dan tenses ya, simple present tense. Deskriptif juga begitu, menggunakan simple present tense, tapi yang berbeda tadi adalah isinya. Nah, kalau secara apa ini ya, garis besar, judul teksnya umum ya, kemudian menggunakan simple present, deskriptif juga pakai. Tapi kalau sudah bicara konten, isi, maka suatu report text akan berisi tentang fakta-fakta ilmiah dan tidak boleh melibatkan opini ataupun gagasan dari si penulisnya. Dia benar-benar melaporkan apa adanya. Namanya juga report. Report kan melaporkan ya. Melaporkan harus apa adanya, tidak boleh dibumbu-bumbuin, tidak boleh ditambah-tambahin. Gitu. Generic structure-nya juga sama dengan descriptive text, yaitu general classification dan description. Yang pertama, yang di awal biasa di paragraf pertama itu adalah general classification-nya. Jadi secara umumnya, gambaran umumnya apa yang akan dibahas. Kemudian di paragraf berikutnya adalah deskripsinya, penjelasannya secara lebih spesifik. Oke. Kemudian kita akan langsung ke contoh. Pertama, kira-kira ini deskriptif atau report. Ross is a small puppy. His size is as big as the palm of my hand. Ross is so fragile. Sometimes I'm afraid I will hurt him if I want to take him up. Bla 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 seterusnya ya, kalian baca sendiri. Nanti akan saya share linknya. Ini saya ambil dari website if.co.id. Ayahku sorry, bukan ayahku. Nah, Ross adalah seekor anak anjing kecil. Jadi puppy itu anak anjing. Ya. Memang ada anak anjing yang besar, ada kali ya. Kemudian his size is as big as the palm of my hand. Kita kan di sini tidak disebutkan siapa penulisnya. Dia penulis menyebutkan bahwa si Ross, si anjingnya ini ukurannya adalah sebesar kepalan tangannya. Kan kita nggak tahu kepalan tangannya dia seberapa. Kepalan tangan saya dengan kepalan tangan kalian aja beda-beda. Begitu juga dengan si penulis, pasti beda lagi. Nah, dari situ kita tidak bisa mendapatkan data yang jelas, yang otentik, berapa sih ukurannya Ross gitu. Kemudian Ross is so fragile. Dia itu sangat rapuh, ya, seperti hati kalian ya, yang rapuh. Sampai-sampai dia, si penulisnya takut melukainya kalau dia menggendongnya. Jadi dia hati-hati banget kalau dia gendong. Ya, jangan saya nggak punya anjing dan saya tidak punya niat untuk melihara anjing. Mungkin sebagian besar dari kalian juga tidak pelihara. Anggap aja ini adalah kucing atau sejenisnya yang mungkin kalian pelihara. Kemudian sudah digendong-gendong ya, saking senangnya dan khawatirnya si penulis ini tidak khawatir kalau dia melukai si anjing ini kalau dia gendong, dia angkat-angkat. Nah, dan seterusnya. Saya nggak akan bahas semuanya. Ini adalah descriptive text, bukan report text. Pertama, ini benar-benar berdasarkan opini dari penulisnya. Buktinya apa? Buktinya dibilang sebesar kepalan tangannya. Siapa yang tahu kepalan tangan dia seberapa? Kemudian Ross is so fragile, rapuh itu kan kata dia. Tidak ada bukti bahwa dia itu serapuh itu gitu ya. Serapuh bahwa kalau digendong dia bakal keseleo. Dia cuma mengira-ngira gitu. Dan ini teksnya tidak ilmiah, it just for fun. Cuman menggambarkan betapa senangnya seseorang yang ini anjingnya ceritanya dikasih bapaknya gitu ya. Akhirnya kasih anjing kecil namanya Ross, sudah seneng banget.
lucu segala macam. Terus dia buat sebuah teks untuk menjelaskan seperti ini loh Ros. Ya, ini sama sekali tidak ilmiah karena siapa yang kalau namanya suatu teks atau kajian ilmiah kan bisa sangat bermanfaat buat banyak orang data-data itu. Ya sama kalau kalian belajar biologi atau fisika itu kan ilmiah ya, bisa ada manfaatnya, ada tujuannya. Nah kalau ini tidak, it's not nggak banyak, nggak ilmiah sama sekali gitu ya. Oke, saya tidak akan panjang lebar, kita langsung ke contoh berikutnya. The blue whale, paus biru, is not only the biggest whale living today. The blue whale is the biggest creature ever to have lived on Earth. Tadi kita ngomongin papi, sekarang kita ngomongin blue whale. Itu tidak hanya yang terbesar, paus terbesar. Jadi paus itu kan banyak ya, beberapa jenis ya. Yang kita bahas, yang dibahas di contoh ini adalah blue whale. Ini hewan terbesar di antara paus-paus yang ada, yang tidak hanya terbesar sekarang, tapi juga apa ini? The biggest creature ever. Makhluk terbesar yang pernah ada, yang pernah hidup di bumi. Jadi tidak ada yang lebih besar dari si paus biru. They are mind-bogglingly gigantic, much larger than any of the dinosaur. Jadi apa nih? Lebih besar, tidak ada dinosaurus yang lebih besar dari si paus biru ini. Terus blue whale and the other ocean giants live their whole lives in seawater. Ya, hidupnya di air. Nah, dari paragraf awal tadi kan yang pertama adalah general classification. Jadi kita isi teksnya ini ke sampai akhir akan membicarakan tentang blue whale. Secara garis besar dia hewan terbesar di dunia, bahkan lebih besar dari seekor dinosaur yang apapun ya. Terus, nah berikutnya akan lebih bicara tentang specification-nya. Blue whales commonly reach the colossal length of 29 meter. Panjangnya 29 meter. Ini besar umum ya. That's roughly as long as 3 London Red double-decker buses parked end to end. Mungkin kalau ke Inggris mungkin belum pernah ya, saya juga belum pernah. Tapi kalau kalian nonton di film-film, kalau lokasinya di Inggris pasti sering ketemu bis yang berwarna merah, bisnya tingkat. Itu ada di London. Ini memang khas banget. Hampir di semua film-film barat kalau settingnya di London pasti ketemu bis seperti ini. Ini adalah 3 kalinya bis itu, gitu. Besar banget. Dari depan sampai belakang 3 kali. Sepanjang, jadi besarnya paus biru ini adalah 3 kalinya bis yang ada di London tadi. Nah, oke, kemudian ini masuk ke data yang lebih spesifik lagi. The longest blue whale on record. Nah, jadi kan kalau kalian sering nonton Discovery Channel, National Geographic dan sejenisnya itu kan sering ya ada orang-orang yang kerjaannya tuh neliti hewan. Misalnya ikan hiu ditangkap dikasih pelacak untuk biar tahu lokasinya di mana, kemudian cara hidupnya seperti apa, itu kan ada ya. Nah ini juga begitu, jadi berdasarkan pemantauan oleh seorang peneliti gitu ya, entah itu kalau ditangkap nggak mungkin dipantau entah di foto atau di video. Itu adalah pada tahun 1909
She was 33.58 meter, 33,58 meter. Wow, that's big. Kalau saya kira-kira tuh kalian pikirin yang di rumah gedung di sekolah yang 2 lantai itu kan ada 6 lokal ya, maksudnya 6 ruangan, di bawah ada 3, di atas ada 3. Satu ruangan itu kan biasanya 10 meteran, 10 meter ya, 10 meter kali 3 berarti 30, ditambah dikit ya 30, jadi segede itu, bayangkan panjangnya sepanjang bangunan sekolah kita yang 2 lantai itu sekitar 30 meteran. Dan itu adalah ukurannya si paus biru yang ditemukan ataupun dicatat dipantau di tahun 1909 di South Atlantic, di Samudra Atlantik bagian selatan. The heaviest blue whale was also a female hunted in the Southern Ocean. Atlantika 20 Maret, bahkan ada tanggalnya. Itu tanggal 20 Maret 1947, she tipped the scales at 190 tons. Beratnya 190 ton. Which is equivalent to about 30 elephants, 30 gajah. Jadi satu paus biru yang bukan ditangkap ya, dipantau ataupun diteliti pada tahun 1947 itu, ditemukan di tahun itu di Antartika, di daerah Antartika sana, itu setara dengan 30 gajah atau 2.500 orang. Wow. Orang sedesa Sangkima aja jumlahnya hanya 1000-an lebih. Ini berarti dua desa dijadiin satu, masih kurang. Itu 1 ekor paus biru. Wow, besar sekali kan? 190 ton. Blue whales are now extremely rare due to uncontrolled commercial whaling. Nah, sekarang paus biru ini sangat langka karena ada penangkapan yang tidak terkontrol. Some populations could be endangered to the point of extinction, bahkan mendekati kepunahan. Nah, bedakan antara teks yang paus biru dan Ross, si anjing, saya tidak ngomong kasar ya, si anak papi, si papi tadi ya, saya juga ngomong itulah. Saya pakai papi aja, nanti saya dikira ngomong kasar nih. Itu tadi kecil, kemudian segede kepalan tangan, dia tuh lemah, rapuh, terus saya tuh takut gendong dia, terus pokoknya nyeritain seseorang yang seneng banget dengan papi, anak gugupnya dia. Tidak ada data-data secara spesifik dan sangat-sangat tidak ilmiah. Who cares about this puppy? Bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Tidak ada bukti bahwa Ross ini ada. Ini bisa memang kalau bicara deskriptif berdasarkan suatu hal nyata, objek yang ada ya. Tapi tidak ilmiah. Ini semata sekedar buat hiburan saja, tidak ada pengetahuan yang kita dapat dari kita membaca Ross tadi. Sementara ketika kita membaca tentang blue whales, ini banyak sekali ilmiahnya, banyak sekali pengetahuan umumnya yang semua orang bisa getting information from that and you can learn from that. Ya, jadi bisa banget menjadi suatu pengalaman buat seseorang yang membacanya, wawasan keilmuan yang buat orang-orang yang membaca report text. Jadi itu adalah report text. Jadi sangat ilmiah dan saya bisa pastikan bahwa kalau kalian membaca report text, kalian juga menambah pengetahuannya. Dan for information, report text ini selalu muncul ketika ujian. Ya, akan kalian hadapi di tanggal 5 April nanti. Itu mulai 5 April kalian akan melaksanakan ujian akhir sekolah ya, final. Ya memang itu tidak menjadi patokan kelulusan berapapun nilainya. But
Kalau jelek ya nilai raport kalian akan jelek. Ini sekalian saya sampaikan di sini ya. Jadi kita sekarang, saya buat video ini di tanggal 18 Maret. Jadi kemarin ya. Kalau kalian nonton ini di tanggal 19 Maret. Dan waktu kalian hanya tinggal 1, 2, berapa nih? 3. 1, 2, 3. 3 minggu. 3 minggu persiapan kalian menghadapi ujian akhir sekolah di tanggal 5 April 2021. Selama 1 minggu sama 1 pekan kalian akan menghadapi 10 mapel. Nah, tips dari saya kalau kalian pengen nilai yang terukir di rapormu itu adalah nilai yang bagus, ya harus usahanya juga kuat. Gimana dong? Kalian nggak bisa perbaiki nilai-nilai yang sudah di kelas 7, 8, 9. Semester 1 juga itu sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau untuk nilai di kelas 9 semester 2, ya saya harap masih bisa diperbaiki dan masih sangat bisa ya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kalian cross check lagi nilai harian kalian. Kalau semua saya update di Google Sheet, kalian bisa akses kapanpun menggunakan HP kalian. Itu kalau ada nilai-nilai yang kosong ya tinggal minta remedial, minta tugas dan sejenisnya. Saya akan berikan, saya akan permudah kalian. Walaupun tidak akan sebagus nilai asli loh ya. Nah, oke, enough for that. Jadi balik lagi ke pembahasan awal kita hari ini, yaitu tentang report text. Jadi report text itu ada kemiripan. Jadi yang pertama ada kemiripan dengan descriptive text, tetapi di sini garis besarnya adalah informasi tentang suatu hal secara padanya. Kemudian ilmiah, jadi beda sekali antara descriptive text dan report. Reportnya harus sangat ilmiah, dan kalau kita bicara ilmiah, yang baca itu mendapatkan suatu pengetahuan. Dan kalau ilmiah itu berdasarkan fakta, tidak boleh ilmiah itu kira-kira, menurut saya, kayaknya, no. Itu harus berdasarkan kajian yang juga ilmiah, berdasarkan fakta, informasi yang jelas. Simple present tense ya, semua juga pakai simple present tense. Terus jenis strukturnya general classification dan description. Jadi isinya seperti ini. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan semoga kalian dapat suatu pengetahuan baru. Selebihnya kalian cari di internet, banyak sekali contoh report text. Saya sangat tertarik dengan report text ini, sangat-sangat. I'm so excited because it's very knowledgeable. You will get knowledge from this. Udah kayak belajar aja kalian kalau baca ini, benar-benar kayak belajar. Bisa fisika, bisa biologi, bisa history. History bukan, nggak masuk sih ya. Kalau history masuknya ke recount. Science, physics, biology, chemist masuk semua. Dan kabar baiknya kalau kalian di SMA nanti, report text-nya akan lebih rumit lagi, lebih dalam lagi pembahasannya, lebih rumit, lebih ya jelas, lebih informatif, dan pastinya bahasa-bahasa, kata-kata yang dipilih juga lebih detail. Oke, thank you again for watching this video. See you on the next. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.